Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut eh, eksplorasi konsep modul 1.4 yaitu budaya positif. Sekarang kita masuk ke materi 14F4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 7 kolom, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Untuk pembuka, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, dalam bukunya Choice Theory. Nah, di nomor 1 ini, di kolom 1 ini kita disuruh mengomentari dan menonton sebuah video ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lihat pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, jadi kita disuruh mengomentar itu. Sebelum kita disuruh menonton video, jadi setelah menonton video kita disuruh mengomentari. Jawaban saya di mana? Jadi jawaban saya terhadap contoh kasus tersebut adalah ya cara dengan Doni. Apa tindakannya? Apa tindakan guru terhadap Doni? Yang pertama, kita ajak Doni berbicara secara pribadi dan tanyakan dengan lembut kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Jadi kita penting untuk menciptakan suasana aman agar Doni mau berbicara. Kemudian berbicara kepada anak-anak lain, kita konfirmasi laporan dari anak-anak tersebut ya. Berbicara dengan mereka tentang bagaimana mereka merasa dan apa yang terjadi. Kemudian periksa lingkungan rumah ya. Jika memungkinkan, bicarakan dengan orang tua atau wali orang tua Doni untuk mengetahui situasi di rumahnya. Nah, kemungkinan Doni menghadapi masalah di rumahnya yang mempengaruhi perilakunya ya. Oke, ini kan anak kelas 7 ya, anak SD. kelas 6. Kelas 7. Kelas 2 ya, anak SD. Jadi Doni ini anak SD. Ya, memahami alasan Doni. Kemungkinan ya masalah Doni, masalah keluarga, mungkin pengaruh sosial lingkungannya, kemudian solusi pembinaan dan edukasi. Memberikan pembinaan kepada Doni tentang pentingnya menghormati hak orang lain dan mengajarinya cara yang tepat untuk meminta bantuan. Jadi kita ajar Doni baik-baik bagaimana cara yang baik untuk meminta bantuan. Kemudian jangan lupa kita pendampingan psikologis. Jika diperlukan, rujuk Doni ke konselor ya, kan ada guru BK. Guru BK lebih paham tentang psikologi anak-anaknya, ada dia pelajari. Kemudian pengawasan dan dukungan. Kita pantau perilaku Doni lebih dekat dan memastikan ia tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kita jangan lupa berikan dukungan dan pujian kepada Doni, menunjukkan perilaku positif. Nah, yang terakhir, kita mengajak partisipasi orang tua ya, libatkan orang tua murid untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kelas positif yang mendukung. Oke. Kira-kira begitu jawaban saya terhadap contoh kasus pertama, terhadap tindakan kita terhadap Doni ini yang sering meminta bekal temannya ya, apakah secara paksa atau tidak, setelah kita konfirmasi ke anak-anak yang lain. Nomor 2, nah ini ada materi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita setelah menonton video tadi, kira-kira isinya tidak jauh beda dengan seperti ini ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Yang utama itu yang di tengah ini, bertahan hidup, survive. Ya.
kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah ya. Jadi kebutuhan pokok ini, makanan ya, itu kebutuhan untuk survival ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial sesama manusia ya. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ya. Ya, berikutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Berikut yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang ya, atau kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa ya. Jadi kita bayangkan hidup tanpa menikmati kesenangan ya. Jadi kita harus bersenang-senang, merupakan salah satu kebutuhan ya, menurut bukunya ini dari sumber buku 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi di nomor 2 kita disajikan materi tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 3 ya, apa ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak, guru, ibu penggerak, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi sekolah. Karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Oke. Atau bahkan mereka secara fisik menyakiti seseorang ya. Oke, sebagai guru ya, kita dapat melihatnya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut untuk mencapai yang berarti. Oke. Seseorang tidak merasa diterima oleh temannya ya. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi ya. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Oke. Sebagai guru pendidikan kita harus bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan, atau kita lebih dekat lagi ya, kita menggunakan istilahnya personal approach kepada anak-anak tersebut yang tidak bisa bergaul dengan baik ya. Kemudian 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Lihatlah para guru di sekolah Anda, dapat Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang yang diterima. Kebutuhan dasar mana yang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan suatu tindakan tertentu ya, apakah mau dipuji sebagainya, apakah kebutuhan yang lain. Nah, kalau begitu apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin berdasarkan konsep 5 kebutuhan tadi? Oke. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah di dalam diri kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Maka perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Oke. Jadi ini materi ya dari kolom 3 tentang situasi dan kebutuhan siswa maupun guru yang ada di sekolah. Jadi kebutuhan yang lain mungkin tidak terpenuhi, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lain dengan cara yang baik. Oke. Berikut. Nah, tugas mandiri ya.
Kita coba jawab ya, sesuai dengan apa yang saya sudah jawab. Bapak Ibu calon guru penggerak, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan secara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Oke, sudah kita baca tadi ini. Kemudian, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita akan sekarang sudah paham dari kelima kebutuhan dasar ya? Sudah paham ya? 5 kebutuhan tersebut. Kemudian coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar. Ya, oke. Isilah setiap bagian lingkaran. Jadi kita lingkarannya seperti apa? Seperti ini ya. Lingkaran diterima, disayang, lingkaran bisa ya, sudutnya senang, bebas. Jadi kebutuhan Anda terkait kebutuhan dasar diterima, disayang. Oke, yang pertama adalah diterima, disayang. Kita sini ya. Jadi kita tulis di sini. Diterima, disayang. Pastinya keluarga ya. Keluarga dan orang tua. Keluarga dan orang tua. Oke. Kita cek. Oh, tidak ada pembenarannya. Kemudian berikut bisa. Sini ya. Kita tulis sebagai guru kita bisa menjadi coach atau pelatih ya, atau pembimbing atau teman pelatih ya bagi guru lain, dan kita bisa menjadi teladan ya, menjadi teladan apakah bagi murid dan orang lain ya, bagi murid lah, bagi murid. Oke, kita cek. Oke, next. Senang. Kira-kira kebutuhan senangnya apa? Jadi kalau murid sudah berhasil, murid sudah bisa atau paham, dan siswa menyelesaikan tugas dengan baik ya, tugas dengan baik. Oke. Jadi kita senang apabila kita berhasil mengajarnya, dia mengerti materinya ya, dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Guru senang. Ya, kita cek. Jangan lupa cek ya. Kemudian berikutnya bebas. Oke. Jadi ya, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan bebas yang terpenuhi dengan apa? Jadi kita bebas sebagai guru mengembangkan kompetensi kita, ya, sebagai guru atau pendidik. Apakah kompetensi sebagai guru mapel, apa keahlian kita harus tingkatkan. Itu yang penting ya. Atau sebagai guru kita harus menguasai bagaimana mendidik dengan baik, bebas untuk itu ya. Kita cek. Oke, selesai ya, hasilnya bagus ya, dapat 4 bintang. Oke, tugas mandiri kedua. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari menuju kelas jalan raya. Sekolahnya ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung, seringkali lari mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kita disuruh identifikasi ya kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah. Saya sudah jawab ini ya, kita jawab kembali. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira Bimo merasa senang, bebas atau bagaimana di sini dengan menurut kalimat ini ya. Jadi ini ada kata kuncinya, senang berarti kesenangan ya.
Berikut, ibu, kejar aku, ibu guru sayang aku. Ya, ada kata kunci lagi, sayang. Otomatis kita pilih ini, cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan benar. Oke. Berikut, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ini aku hebat kan, berarti dia menguasai dirinya ya. Oke. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Berarti ini kebebasan. Oke, dapat bintang lagi. Berikutnya, kasus yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti itu? Oke, kita lihat. Kita lihat Rani. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung, menyanyi ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ini kebebasan kayaknya, kebebasan atau kesenangan ya. Jadi kebebasan untuk kesenangan. Kita pilih yang mana ini? Ya, karena dia senang bersenandung menyanyi, ini kesenangan ya. Berikut, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Dia mau disapa ya, berarti ini cinta dan kasih sayang ya. Oke. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru mau nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Jadi gambarnya tidak rapi. Kebebasan antara dua ini. Dia tidak senang penguasaan ya. Berikut, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja ya. Jadi dia bosan ibu guru ngomel atau ceramah saja ya. Ini kebebasan ya. Benar-benar. Oke. Berikut contoh kasus berikutnya. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajar cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ya. Menyetir mobil itu seru ya. Menyetir mobil itu seru, berarti ini senang ya, seru, senang. Oke. Ya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku ya. Mamanya tidak diajakin ya. Ini cinta kasih sayang. Berikut, aku merasa bangga dan keren, berarti dia menguasai dirinya ya, penguasaan ya. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, berarti dia bebas, kebebasan. Oke. Berikut, Ihsan, siswa kelas 10A SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau terdiam di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolahnya tersebut, sakit ya. Demam berdarah ya, dan dirawat di rumah sakit, sehingga
tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba tersebut di hari itu. Kepala sekolah bertanya kepada guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Pasti si Ihsan. Ya, guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Jadi setelah ia berlatih debat bersama anggota tim yang lain, Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Franz, guru pelatih debat, mereka mewakili sekolah. Dan tim SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Betul. Di awalnya dia tidak percaya diri, sekarang dia percaya diri karena sudah juara. Tidak pemalu dan tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan, si juara kompetisi debat. Ia tahu Ihsan. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debatnya. Kira-kira kebutuhan dasar yang terpenuhi pada Ihsan membuatnya berubah, jelaskannya. Jadi saya sudah tulis ini, kita akan tulis kembali. Jadi kebutuhan dasar dari Ihsan yang terpenuhi adalah di mana awalnya Ihsan tidak pemalu, ya. Sekarang ia bisa percaya diri, tidak pemalu lagi, ya. Bahkan akhirnya dia menjadi ketua debat di sekolahnya. Jadi terpenuhi kebutuhannya, ya. Penguasaan. Jadi terpenuhi kebutuhan penguasaan, karena awalnya si Ihsan pemalu dan pendiam, setelah menjadi juara, dia menjadi anak yang percaya diri, tidak pemalu lagi. Oke, seperti saja kita cek. Berikut. Oke. Di tugas mandiri ini kita disuruh mengunduh kuesioner seperti ini. Kemudian perintahnya. Oke. Kita bertanya kepada siswa, ya. Bertanya ke siswa, kita memilih beberapa siswa, entahlah murid-murid Anda mengisi kuesioner dan kelompokkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi. Ini semacam penelitian, ya, mengisi kuesioner, ya. Oke, jadi kuesionernya seperti ini. Saya senang berteman, ya. Kalau tidak benar, siswa tidak suka, dia pilih ini. Kalau suka, kadang-kadang berteman, dia pilih ini. Dia sangat suka berteman, berarti sangat benar, dia pilih yang ini, ya, contreng. Seperti itu. Untuk tugas mandiri 3, ya. Ini harus diselesaikan di luar, di print out, kemudian dibagikan kepada siswa. Oke. Jadi inilah hasilnya tugas mandiri kita. Kita mendapatkan 17/17, 100% selesai semua. Oke, kita lanjut di nomor 5. Oke, Bapak, Ibu calon guru penggerak dunia berkualitas. Setelah belajar 3 motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia untuk memahami alasan-alasan yang menjadi tindakan manusia, mari kita belajar tentang dunia berkualitas
dengan membaca deskripsi di bawahnya. Ini deskripsi tentang tulisan tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang yang dan hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, jadi Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Oke, lanjut. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda, ya. Oke. Dalam menentukan segala sesuatu masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi, jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup Anda sempurna buat Anda. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Oke. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Oke. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam hidup berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi dan memberdayakan kemerdekaan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka, menghargai dan nilai-nilai kebaikan. Oke. Bagus sekali ya. Terkait dengan dunia berkualitas di masing-masing individu. Ya, betul. Bagus sekali materi 5. Lanjut 6. Oh, tugas lagi. Dalam lingkaran di bawah ini, buatlah gambar atau kata-kata yang Anda miliki dalam dunia berkualitas saat ini. Oke. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kita lihat jawaban saya. Ini jawaban dari teman-teman. Pak Ilyas, saya sudah oke nih, sudah jawab. Orang yang paling penting dalam hidup saya adalah ibu dan bapak, almarhum bapak ya. Jadi nilai kebajikan yang terpenting pada diri saya adalah tangguh. Saya ingin menjadi orang yang jujur, mudah bergaul, disiplin, keras, rendah hati. Oke. Pencapaian yang sangat bangga bagi hidup saya adalah menjadi seorang guru. Pekerjaan yang ideal saya adalah seorang guru pendidik ya. Ketika berumur 25 tahun, saya adalah seorang yang sangat jauh dari Tuhan, sehingga Bapak pulang dipanggil Sang Khalik baru kembali lagi beribadah ya. Yang paling bermakna bagi saya adalah ketika saya mati-matian memperjuangkan cita-cita saya tapi gagal, dan saya tidak menyerah, terus mengulangi perjuangan. Oke. Begitu kira-kira jawaban saya terhadap pertanyaan tentang lingkaran kehidupan kita ya, yang bermakna dalam hidup. Nomor 7, kita sampai di penghujung kolom nomor 7, yaitu penutup. Ya. Demikian penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Oke, tentunya. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Betul sekali. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi, ada lagi nih materi yang bisa di-download tentang dunia kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Ya,
silakan di-download dan disimpan di drive, dibaca-baca ya. Ini sudah lengkap. Oke, sekian untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita masih ada 2 materi lagi di modul 1.4. Semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.